Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Habibullah dari Universitas Yasin Madani. Nomor induk mahasiswa saya itu adalah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Habibullah dari Universitas Yasin Madani. Nomor induk mahasiswa saya itu adalah 230500965. Prodi Ilmu Komputer, dosen pembimbing Ihsan Maulana Eskom MTI. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian paradigma pemrograman. Apa sih pengertian paradigma pemrograman? Paradigma pemrograman merujuk pada kerangka pikir dalam pengembangan program komputer, mencakup pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penulisan kode. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, apa sih itu pengertian paradigma pemrograman? Pengertiannya adalah paradigma sendiri dapat diartikan sudut pandang atau sudut serang dalam suatu persoalan realitas. Begitu pula dalam pemrograman ada pendekatan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang disebut dengan paradigma pemrograman. Lanjut slide berikutnya, yaitu adalah paradigma pemrograman prosedural. Konsep berbasis prosedur. Paradigma ini menitik beratkan pada langkah-langkah prosedural untuk mengeksekusi perintah, menekankan urutan langkah secara terperinci. Contoh bahasa pemrograman C dalam Pacal adalah contoh pendekatan prosedural yang umum digunakan. Kelebihan dan kekurangan mempermudah untuk memahami aliran program, tetapi kurang efisien dalam memecahkan masalah kompleks. Pengertiannya adalah paradigma pemrograman prosedural. Pemrograman prosedural adalah paradigma pemrograman berfokus pada penyusunan program dengan mengorganisasi kode menjadi serangkaian langkah-langkah atau prosedur yang dijalankan secara berurutan. Pendekatan ini menekankan pada struktur, kontrol, fungsi, dan urutan eksekusi program. Lanjut slide berikutnya, yaitu adalah paradigma pemrograman berorientasi objek. 1. Prinsip dasar. Prinsip dasar paradigma ini menggunakan objek yang memiliki atribut dan perilaku. Yang kedua adalah polimorfisme dan pewarisan, memungkinkan penggunaan polimorfisme dan pewarisan yang memperluas fungsionalitas kode. Bahasa pemrograman populer, bahasa pemrograman Java, Python, dan C++, mendukung pendekatan berorientasi objek. Konsep paradigma pemrograman berorientasi objek yaitu adalah pemrograman berorientasi objek adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari pemrograman berorientasi objek diciptakan adalah untuk mempermudah pembangunan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Lanjut slide berikutnya, yaitu adalah paradigma pemrograman fungsional. Yang pertama yaitu adalah fokus pada fungsi, mengutamakan fungsi matematis dan aplikasi yang konsisten di berbagai kondisi input. Yang kedua adalah immutability dan fungsi mendukung penggunaan konsep immutabilitas dan fungsi murni untuk meminimalkan efek samping. Yang terakhir, yang ketiga, bahasa pemrograman populer Lisp, Haskell, dan Clojure merupakan contoh bahasa yang menerapkan paradigma fungsional. Apa sih pemrograman fungsional? Yaitu adalah merupakan paradigma pemrograman yang dipandang cocok untuk diberikan sebagai paradigma pertama karena mahasiswa belajar abstraksi data dan proses komputasi tanpa perlu memusingkan implementasi fisik, numerik, dan mekanisme eksekusi. Lanjutnya slide berikutnya yaitu
Penjelasan mekanisme eksekusi program. Yang pertama adalah fase kompilasi. Yang pertama adalah fase kompilasi kode sumber dikonversi ke bahasa mesin atau bytecode agar dapat dieksekusi. Yang kedua adalah fase eksekusi. Instruksi mesin dieksekusi oleh CPU menggunakan output yang sesuai dengan logika program. Yang terakhir itulah penanganan error. Proses debug dan pemecahan masalah dilakukan untuk memastikan keberhasilan eksekusi program. Paradigma pemrograman deklaratif, pendekatan berbasis aturan lebih menitik beratkan pada yang ada yang ingin diciptakan daripada proses pembuatannya. Penggunaan logika dan fakta, menggunakan logika dan aturan untuk mendeskripsikan keadaan yang diharapkan. Perbandingan antara paradigma pemrograman, yang pertama adalah complex of code, yaitu prosedural moderat. Yang kedua adalah kemampuan reusabilitas berorientasi objek tinggi. Yang terakhir adalah kinerja eksekusi fungsional sangat efisien. Penjelasan debugger adalah alat yang memungkinkan pemrograman untuk mendeteksi, menangkap, dan memperbaiki kesalahan dalam kode program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas perangkat. Penjelasan editor pemrograman. Langkah-langkah penyuntingan pemformatan kode paling dicari yaitu adalah Visual Studio Code. Manajemen proyek. Ekstensi yang mendukung IDEA yaitulah Sublime Text. Kesimpulan dan penutup, 200.000 pengembang pemrograman jumlah pengembang perangkat lunak di Indonesia itu adalah 85% pendapatan, persentase kenaikan pendapatan industri pemrograman dalam 3 tahun terakhir. Jadi pendapatan dalam 3 tahun terakhir itu adalah 85% dan 200.000 adalah pengembang pemrograman. Ya, dari saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.